selamat siang buat kita semua. Siang. Terima kasih kesediaannya teman-teman yang sudah mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang aksi nyata. Jadi di sini ada yang ingin saya sosialisasikan, yaitu tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu tentang budaya positif? Misalnya budaya positif itu bisa sesuatu yang baik yang bisa kita terapkan kepada siswa-siswa. Kira-kira budaya positif Ibu Yusti misalnya apa ya? Ibu Evi? Ya, betul, lebih sisil. Misalnya disiplin, yang mandiri, menghargai, menghormati. Mungkin biasanya kita belajar di PPKS, tapi kan pembelajaran untuk anak-anak kan tidak harus berbuat baik, disiplin kan bukan yang pelajaran itu, tapi bisa juga pelajaran lain. Jadi hari ini yang saya ingin sosialisasikan adalah bagaimana budaya positif itu dapat kita terapkan di sekolah kita. Ya. Kemudian ya, kita lanjutkan materinya. Jadi
itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk apa? Ternyata untuk menumbuhkan kesadaran tanpa memberikan imbalan, tanpa menerima imbalan, penghargaan. Jadi jangan kita di kelas kita menerapkan disiplin supaya dapat mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan. Harus dilakukan secara tulus dan ikhlas tanpa ada hukuman. Hukuman yang diberikan dari siapa? Dari guru terhadap siswa. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin positif yang tadi kita itu terapkan sebagai guru, terapkan kepada siswa agar siswa tersebut dapat menciptakan disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sudah disebutkan tadi UVB, nilai disiplin, saling menghormati, menghargai, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Belum tentu kita melakukan untuk ke arah yang terbaik. Tentunya kita mengupayakan agar ke arah yang lebih baik. Kemudian yang berikut adalah makna dari nilai-nilai kebajikan. Ya, mungkin Ibu Epi bisa membacakannya. Nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai yang disepakati bersama lepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, jadi nilai-nilai yang kita pelajari hari ini adalah nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama antara guru dan siswa lepas dari suku bangsa. Oh, misalnya saya suku bangsa sama, nilainya berbeda. Ternyata tidak boleh tergantung dari suku bangsa, tapi bebas. Agamanya harus tidak ada yang memiliki agama yang sama sehingga disepakati nilai kebajikan. Kemudian bahasa maupun latar belakang. Latar belakang misalnya, siswa ini memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi, berarti dia tidak boleh bergaul sesama. Ternyata dia harus menyebar dengan teman yang lain. Kemudian yang berikut contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Organisasi ini dalam hal ini adalah kita di sekolah. Nah, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu Yustin sudah mendengar lagunya, memutar lagunya. Kira-kira profil Pancasila itu apa-apa? Yang pertama, ya, betul. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti hubungan kita dengan Tuhan berakhlak mulia. Bagaimana tindakan akhlak kita itu tentunya kepada Tuhan tentunya hal yang baik, tidak mungkin hal yang tidak baik. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan artinya di dalam masyarakat atau di sekolah tentunya memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Jadi itu berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini bukan hanya kita kerja bakti, misalnya membersihkan sekolah, tetapi juga misalnya antara guru, misalnya seperti yang kemarin MGP ada kolaborasi antara sesama guru, misalnya ada kolaborasi juga antara guru dan siswa, namanya gotong royong. Kemudian mandiri. Bagaimana siswa itu bisa mandiri, mengerjakan tugasnya, mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, kreatif dan bernalar kritis. Bernalar berarti berkaitan dengan apa ya Dewi? Ya, berpikir secara kritis. Oh, misalnya gurunya mengajak, oh ibu ternyata itu tidak sesuai dengan rumus yang diberikan oleh ibu Sisi, begitu, ya toh? Jadi bernalar kritis. Bagaimana siswa itu bisa bernalar kritis, memberikan kritik atau saran apabila misalnya teman atau guru misalnya yang diajarkan tidak sesuai, bernalar kritis. Kemudian yang berikut adalah info priority year. Ini tentang nilai kebajikan yang secara umum. Ada toleransi, mungkin di PPKN atau di agama, atau pelajaran yang lain, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antara teman, antara sesama guru, antara guru dan teman. Kemudian antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas. Kira-kira bisa dari guru, misalnya mengajarnya tidak monoton, berarti dia menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Siswanya kreativitas juga, misalnya membuat produk kreatif, barang-barangnya diharap membuat barang yang kreatif. Kemudian kerjasama, misalnya dalam kelompok itu harus ada kerjasama. Jangan ketuanya saya kerja sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama antar anggota kelompok.
komitmen. Kemudian yang berikut adalah nilai kebajikan yang ketiga adalah life skill atau apa? Kecakapan hidup. Ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Ini namanya adalah life skill. Jadi ada 3 bagian dari nilai kebajikan. Ya, kemudian yang berikut mungkin sebelumnya ada pertanyaan atau kita lanjutkan dulu. Ibu Seli ada pertanyaan? Ya. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia yang di pikiran kita? Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ibu Justin? Ya, rasa ingin tahu. Ibu Febe, misalnya bisa mendefinisikan apa itu rasa ingin tahu? Oh, kebutuhan dasar manusia? Bahagia. Ya, bisa juga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan mungkin kita hidup untuk susah, kan kita hidup untuk senang, ya kan? Bahagia, senang. Itu lebih sering. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi itu adalah kebutuhan yang kita inginkan, ya itu adalah suatu kebutuhan. Tidak mungkin bukan keinginan, tapi itu adalah kebutuhan kita. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu. Tujuan atau apa? Maksud tertentu. Nah, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar terpenuhi dengan baik. Ya, berikut lagi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang pertama makanan dan minuman. Tentunya itu merupakan kebutuhan dasar. Misalnya kita sebagai buruh, kenapa kita harus datang bekerja? Ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau kita tidak memiliki itu tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Keamanan, kesehatan, misalnya kita sakit di rumah sakit, itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kerjasama bagian dari kelompok. Mungkin ada siswa di kelas, kadang-kadang dia selalu diejek oleh teman-temannya, dia tidak diterima. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa kamu tidak datang sekolah? Saya tidak mau ke sekolah karena mungkin saya selalu diejek teman-temannya. Kenapa? Karena kebutuhan akan rasa sayang dan rasa diterima itu tidak didapatkan di sekolah. Makanya dia jarang datang sekolah misalnya. Kemudian penguasaan harga diri. Kadang-kadang kita sebagai guru langsung memarah siswa di depan kelas. Kita tidak memperhatikan ternyata harga diri siswa tersebut rendah. Kita merendahkan. Kadang-kadang sehingga dia selalu cuek, tidak senang dengan pelajaran kita. Misalnya pas hari ini kita mengajar, dia tidak datang sekolah. Kenapa? Karena tidak dihargai oleh kita sebagai guru. Kemudian kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Ini siswa-siswa yang lain kadang-kadang kalau gurunya masuk mengajar tidak kreatif, berada di dalam kelas, tidak terlalu bebas, hanya duduk, harus lipat tangan, kadang-kadang mengantuk terus. Jadi rasa bebasnya tidak ada, kebutuhannya tidak terpenuhi. Akhirnya siswa tersebut keluar masuk dari kelas. Itu karena kebebasannya tidak terpenuhi. Kemudian kesenangan seperti yang tadi FEB sudah katakan bahwa hidup itu untuk bahagia atau senang. Belum tentu kita hidup itu untuk susah terus, tapi kita hidup untuk senang. Itu lebih persisnya. Ya. Berikut lagi adalah ada beberapa macam tindakan atau hukuman di dalam kelas atau penanganan kita terhadap siswa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hukuman. Mungkin kita bisa lakukan atau tidak ya, Bapak Ibu guru di kelas. Mungkin sering. Kadang-kadang mungkin karena anak kita di daerah timur sini kalau tidak beri kekerasan berbeda dengan anak yang di Jawa. Jadi mungkin lebih kekerasan sebenarnya, tapi walaupun sebenarnya tidak boleh dilarang, tapi hanya mungkin tergantung sikon. Jadi kita terapkan. Oh iya, sebelumnya ya, yang pertama adalah hukuman. Itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya Ibu Justin di kelas ada anak-anak yang tidak membawa buku mingguan, setelah itu mereka sangat ribut di kelas.
membuat kita hati kesal. Dengan sendirinya itu tak terencana tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Kemudian muridnya tidak tahu apa yang terjadi jika dia tidak dilibatkan. Kemudian bersifat hanya guru saja yang menindak siswa. Siswa kan harus dengar, tidak boleh melawan guru tersebut. Hanya satu arah dari guru saja. Tidak ada timbal balik seperti yang tadi, segitiga restitusi yang tadi. Berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik misalnya memukul, psikis misalnya menggunakan kata-kata. Mungkin kata-katanya dia diberikan itu kasar, mungkin mendekat di hatinya. Kemudian yang berikut kontekstual, itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Guru tetap dibuat tidak aman. Ini kontekstual. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini juga sama untuk mengatasi permasalahan. Ini yang tadi saya sudah utarakan sebelumnya, seperti tadi, misalnya Ibu Justin memanggil anaknya, menanyakan kenapa siswa tersebut melakukan hal tersebut, diberikan solusinya. Nah, itu namanya restitusi, segitiga restitusi, karena ada 3 bagian hal. Nah, itu prosesnya ada apa? Kita proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dengan adanya dialog, misalnya Ibu Justin dengan anak murid tersebut, ternyata dapat memperbaiki kesalahan yang dia dapat berubah dengan adanya dialog tersebut. Kemudian proses kolaboratif. Kolaboratif maksudnya antara siapa? Guru dan siswa. Gurunya, kemudian siswa yang bermasalah, kolaboratif. Dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mungkin ada yang pertanyaan? Sekarang ada yang namanya 5 posisi kontrol. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, Ibu Ekti memilih posisi yang mana sebagai guru yang lebih bagus? Ibu Bebe, Ibu Sisi, Ibu Justin, mana yang lebih bagus kira-kira? Sebagai penghukum kan? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, manajer. Kira-kira alasannya kemana Ibu Justin? Manajer itu bersifat memimpin suasana, tetapi tidak mendominasi, mengarahkan untuk siswa itu bisa bekerja sendiri atau mengambil solusi sendiri dari setiap kesalahan yang dilakukan. Ya, tepat sekali. Jadi kita di kurikulum Merdeka yang diharapkan adalah kita sebagai posisi kontrol adalah manajer. Kita memanage siswa misalnya yang bermasalah, tidak cepat emosi, kita mengatur kontrol kita, berbicara dengan baik-baik, setelah itu dicarikan solusinya. Itu namanya adalah manajer. Kalau penghukum seperti yang tadi, menggunakan urutan yang tadi. Kalau pembuat rasa bersalah, kenapa kamu tidak menghargai perasaan ibu? Itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikut teman, mengangkat hubungan antara guru dan siswa itu dianggap sebagai teman. Tetapi ada satu kelemahan nih. Kalau siswa di kelas kita selalu berteman, lama-lama di depan orang, di depan teman-teman maupun di depan guru, dia tidak menghargai kita. Karena kita tidak menjaga jarak. Kalau teman juga tidak terlalu, kemudian memantau kita hanya memantau saja. Sedangkan yang sudah dijelaskan oleh Justin betul dari kita diharapkan kemudian itu harus menjadi manajer. Jadi kita memanage semua, memimpin semua permasalahan dengan memperhatikan kondisi dari siswa. Jadi manajer yang diharapkan. Kemudian yang berikut adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol di guru. Nah sekarang misalnya ada siswa yang tidak memakai atribut saat lengkap saat upacara. Kira-kira yang pertama penghukumnya itu mungkin sejaman ya mungkin dulu
siswa tersebut merasa bersalah. Kemudian yang berikut, teman. Jadi kita rasa guru dan siswa itu merasa sebagai teman. Kata apa yang digunakan? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa. Jadi dia macam hubungan antara siswa dengan guru itu sebagai teman. Tapi ada suatu kelemahannya itu bahwa guru itu kadang-kadang tidak merasa dihargai karena kedekatan antara guru dan siswa. Kemudian yang berikut, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara bendera, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Mungkin sering kita lakukan karena ya ini mungkin kadang-kadang ibu sisir pernah lakukan terhadap siswanya. Kemudian yang berikut adalah manajer. Nah ternyata yang mau diharapkan pada kurikulum merdeka itu adalah kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita memberikan pengarahan kepada siswa. Setelah itu kita mengarahkan pemikiran siswa. Kira-kira kalau dia melakukan ini, dia bisa memperbaikinya. Sebagai manajer. Ya, yang berikut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ternyata itu adalah peraturan yang sudah dibuat antara guru dan siswa di kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ternyata berbeda. Ya, kemudian yang berikut adalah bagaimana pengertian dari keyakinan kelas atau ciri-cirinya. Bersifat abstrak. Abstrak artinya Nyata. berupa pernyataan universal, artinya pernyataannya umum semua, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada yang negatif. Kemudian yang berikut, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan menggunakan kata keyakinan kelas yang panjang. Kenapa? Karena mudah diingat oleh siswa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tapi sebenarnya keyakinan kelas itu dilakukan oleh guru dan guru bisa guru wali kelas, bisa guru mata pelajaran. Kenapa harus dilibatkan dari warga sekolah? Tentunya kita memiliki atasan. Jadi kita menginformasikan kepada kepala sekolah dulu bahwa ini keyakinan kelas yang mau saya terapkan. Dari kepala sekolah kepada sesama rekan sejawat kita, baru kepada teman-teman, bukan teman, kepada siswa yang kita mau ajak. Jadi tetap semua intinya adalah kepada siswa. Kemudian yang berikut adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog seperti yang tadi Ibu Yusti, bahwa dialog misalnya antara Ibu Yusti dengan siswanya yang bermasalah dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana tahapnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah 3 tahap. Makanya dinamakan segitiga. Kenapa segitiga? Karena ada 3 tahap. Menstabilkan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu adalah tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Kemudian sekarang bagaimana menstabilkan? Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita misalnya ada siswa yang bermasalah, terus kita memanggil dia, misalnya Sinta, kamu ternyata ibu dengar dari wali kelas bahwa kamu berbuat salah. Nah, kata-kata yang bisa ini, misalnya saya, misalnya di kelas ada teman yang suka menyontek pekerjaan Sinta. Nah, Sinta memarahinya, terus ibunya menjawab, berbuat salah itu wajar. Kan tidak semua manusia itu berbuat benar terus. Mungkin seringkali ada yang salah juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan dari bagian dari proses pembelajaran. Jadi seperti yang saya sudah contohkan tadi, misalnya kita memanggil siswanya, kita mengatakan bahwa ternyata berbuat salah itu wajar. Jadi tidak semua siswa itu, semua
sebagai guru juga kadang-kadang berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Misalnya di sekolah, sesama antar guru, kadang-kadang kita tidak sepaham. Ya, jadi itu sesuatu yang menyebabkan kita bentrok dengan misalnya dengan sesama guru yang lain. Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu pernyataannya. Kemudian yang berikut adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi apa kira-kira kata-kata yang bisa kita gunakan? Salah satunya adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misalnya ada siswa yang suka bolos. Kenapa dia melakukan bolos? Kira-kira Ibu Sti? Misalnya alasannya, misalnya Tidak siswa pelajaran tertentu. ya bisa sebagai contohnya. Jadi kita bisa sebagai guru mengatakan bahwa kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau misalnya dalam kelas gurunya selalu marah-marah terus masuk. Nah, siswanya akhirnya berbuat bolos. Sebenarnya kita pikirkan bahwa bolos itu tidak baik, tapi kita tidak melihat alasannya. Ternyata mempunyai alasan. Kemudian yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan tahap terakhir, yaitu tahap terakhir bahwa berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian apa keyakinan? Kata-katanya adalah apa keyakinan kelas yang kita telah buat. Jadi tahap terakhir kita tanyakan kepada siswa, kira-kira apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Nilai-nilai apa? Oh misalnya karena dia misalnya tidak ada tempat waktu di sekolah, berarti keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin masuk kelas. Itu keyakinan kelas yang dilanggar. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita sebutkan bahwa sebelum pada saat tahun ajaran baru yang pertama kita lakukan kesepakatan kelas. Jadi kita tanyakan kepada siswa, oh nilai-nilai apa yang telah dilanggar? Misalnya salah satunya kalau kita siswanya datang terlambat berarti disiplin yang dilanggar oleh siswa tersebut. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Gambaran kelas yang ideal ya berarti di dalamnya adanya kolaborasi antara siswa, tidak ada yang berbuat ulah di dalam kelas, harus ada timbal balik antara guru dan siswa. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berarti sebenarnya kita arahkan ibu ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian yang berikut adalah selesai. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin tidak ada lagi. Sekian dan terima kasih. Semuanya sehat? Sehat. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu masih berhubungan sama-sama seperti peraturan kelas. Ada yang tahu peraturan kelas? Peraturan kelas. Kerjasama. Ya, kerjasama. Misalnya atau tidak boleh datang lambat ke sekolah. Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan pekerjaan di kelas itu tidak boleh menyontek, ya Pak? Apalagi kira-kira? Saling menghargai, tidak menyakiti teman. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan atau dialog. Kenapa dikatakan dialog? Karena ibu berdialog dengan kamu sebagai siswa. Dialognya apa? Untuk membuat suatu kesepakatan atau peraturan. Kira-kira siswa itu harus menaati peraturan yang ibu buat. Mungkin selama ini peraturannya itu lebih banyaknya di sekolah. Jadi kelas 1, 2, 3, tetapi sekarang peraturan yang kita buat di dalam kelas. Nah sekarang ibu mau bertanya.
Ya, melindungi kepala. Makanya helm itu digunakan di kepala. Ya, berikut. Jadi kira-kira keyakinan keras apa yang mau dibentuk? Ya, keselamatan. Jadi keyakinan keras yang dibuat adalah keselamatan. Kemudian yang berikut, kalau peristiwa corona itu terjadi, Eko masih kelas berapa? Ya, 6 SD. Waktu itu apa yang harus diwajibkan untuk memakai? Masker. Ya, masker. Masker itu digunakan di mana? Di mulut. Ya, di mulut. Mulut dan hidung, bukan hanya mulut saja, tapi menutup mulut dan hidung. Ya, kira-kira tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan. Satu-satu ya. Ya, Menjaga kesehatan. kesehatan apa? Khususnya penyakit. Yang lain lagi? Fokusnya masker itu untuk apa? Menjaga virus corona. Mana? Ya, mencegah virus corona. Jadi waktu itu semua diwajibkan menggunakan masker untuk mencegah virus corona. Nah, sekarang kita tahu bahwa virus corona itu sudah tidak ada lagi. Makanya kira-kira masker itu digunakan untuk apa? Menghindari debu. Ya, menghindari debu. Jadi kalau misalnya kamu mengendarai motor terus di perjalanan ada banyak debu, kamu bisa menghindarinya dengan masker. Selain itu juga apa lagi kira-kira? Supaya misalnya pilek atau apa? Yang lain? Tidak menyebabkan virus. Pada misalnya anak-anak kalian ada penyakit pilek, maka menggunakan ini masker. Jadi virus yang kamu ada pada diri kalian tidak berpindah kepada teman lain. Nah, sekarang yang kita mau buat hari ini adalah membuat keyakinan keras. Nah, sekarang Ibu kasih satu persatu, kalian menuliskan keyakinan keras apa? Kira-kira yang seperti yang tadi, misalnya mengerjakan tugas, tepat pada waktunya. Nanti ditulis-tulis ya, langsung tulis. Terus misalnya jangan menyontek, ya Pak? Satu orang ditulis satu saja. Ya, ditulis. Nanti tulis. Setelah ditulis, nanti Ibu meminta kalian untuk menempelkan yang kamu sudah tulis di depan. Jadi bagian belakangnya kayaknya tulis. Misalnya jangan mengejek teman, jangan memaki teman. Misalnya mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Misalnya juga, ya, kau tulis di kertas ini Ibu kasih, tulis sekarang. Nanti kalau Ibu pindah-pindah, tulis di dalam itu. Terus ada yang tulis, misalnya berdoa, ya kan? Ya, kan sebelum memulai kegiatan harus berdoa. Terus ini waktu ujiannya apa? Dikerjakan sendiri, ya kan? Bagi anak-anak yang sudah menuliskannya, ditempelkan di bagian belakangnya di lainnya. Nanti langsung tempel di papan. Ada yang sudah tulis? Ya, sekarang kalian sudah tulis, ditempelkan semua. Sekarang ini keyakinan kelas yang kalian sudah buat. Sekarang kita pilah-pilah. Tahu pilah? Memisahkan, betul. Jadi kita memisahkan kegiatan yang agak sama atau mirip. Ya, sekarang ini datang tepat waktu. Kemudian jangan menyontek. Kira-kira dia sama dengan apa? Anak tadi sudah menuliskan keyakinan kelasnya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta kepada kalian untuk menempelkan keyakinan kelas yang kamu sudah buat. Ya, masing-masing sudah bisa menempelkannya.
mandiri. Apa tadi kegiatannya? Mandiri seperti pada saat ujian. Ya, pada saat ujian. Yang tadi kau tulis apa? Disiplin, Ya, seperti datang tepat waktu. ya, yang tadi kau tulis itu disiplin atau tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, sebut yang contoh ini. Apa lagi? Oh, datang tepat waktu. Yang lain? Tidak boleh menyontek. Ya, tidak boleh menyontek. Ya tak? Jadi itu adalah contoh keyakinan Jelas. Sekarang ibu membacakannya. Tinggal. Ya, yang pertama adalah jangan menyontek. Kemudian yang berikut disiplin. Kemudian jangan menghina teman. Saya mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Datang tepat waktu. Jangan menyontek lagi. Jangan menyontek. Datang tepat waktu. Menghormati orang yang lebih tua dan menghormati satu sama lain. Kemudian yang lain ada yang berdoa. Nah, sekarang ibu akan pilih-pilih sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalnya ini datang tepat waktu, ini satu. Kemudian jangan menghina teman. Kita akan pilih-pilih sesuai dengan keyakinan kelasnya. Jadi jangan menghina teman, saling menghormati, ini satu tempat. Mengerjakan tugas berarti sama dengan apa? Mandiri. Mandiri. Kemudian tidak boleh menyontek berarti jujur. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktunya juga mandiri. Kemudian jangan menyontek lagi. Datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas. Mungkin yang terakhir berdoa. Nah, sekarang kita sudah memilih kegiatannya. Kalau datang tepat waktu berarti apa? Apa yang kira-kira yang kita membuat? Disiplin. Ya, jadi ini adalah disiplin. Kemudian yang kedua, jangan menghina teman. Berarti menghormati. Ya, saling menghormati. Berikut lagi, mengerjakan tugas secara sendiri. Mandiri. Mandiri. Berikut lagi, jangan menyontek. Jujur. Jujur. Jadi harus jujur. Kemudian yang berikut berdoa, beriman dan Bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan kepada jangan kepada guru, tapi kepada Tuhan. Tuhan. Takwa kepada Tuhan. Sesuai dengan ajarannya masing-masing. Nah, sekarang kita membacakannya PYP kelas. Jadi yang pertama adalah apa? Disiplin. Kedua, Saling menghormati. Yang berikut, Mandiri. Yang berikut lagi, Jujur. Yang berikut, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang anak-anak untuk kesepakatan kelas kita ini menjadi lebih resmi, sekarang ibu minta kalian maju ke depan untuk menuliskan nama, langsung tanda tangan di depan, ya. Misalnya siapa? Ya, misalnya nomor 1 email, tanda tangannya di sebelah. Maju. Nanti nomor 2 nama panggilan. Nanti ibu tunjuk sesuai urutan ya. Ya. Ya, langsung tanda tangan. Ya, berikut lagi. Jadi nama singkat saja.
Yang berikut lagi yang lebih gampang. Ya. Jadi sebagai penyebab jadi kenapa kita harus perlu penandatanganan supaya ini merupakan kesepakatan bersama, ya tak? Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya dibuat oleh guru, tetapi juga dibuat antara guru dan siswa. Jadi misalnya suatu waktu kalian melanggar, berarti kalian melanggar keyakinan yang kamu sudah buat sendiri, ya tak? Tadi percepat yang lain. Maju lagi, yang lain bersiap-siap. Jadi setelah nanti kalian menandatangani di papan, nanti kita secara bersama-sama berdiri di depan dan membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi nanti kalian maju, keyakinan kelas berapa di sini? Kelas 10 ATP. Jadi 1, disiplin. Yang kedua, saling menghormati. Tapi bacanya serentak, serentak. Ya. Itu lagi. Sisa 2 orang lagi. Maju lagi. Jadi setelah menuliskan ini, ibu kita bersama-sama maju di depan dan membacakan semua keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi yang dibacakan yang tulis di bagian atas. Ya, itu lagi. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas kita, yaitu kelas 10 ATP. Sekarang kalian maju dulu, biar pada semua. Ya, ini ya. Nanti ini ya geser supaya tulisan itu jangan di. Ya, sekarang anak-anak kita membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, mulai. Keyakinan kelas 10 ATP. 1. Disiplin. Nah, yang kedua, Saling menghormati. Ketiga, Mandiri. keempat, Jujur. yang terakhir, Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekian dan terima kasih.